Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Desiana dengan nomor NIM 12118014. Saya berasal dari kelas 4A Teknik Pendidikan. Baik, di sini sudah disajikan semua tabel di mana kita akan menyelesaikannya dengan A. Min, B. Simpangan baku, C. Simpangan rata-rata, D. Variansi, E. Uji normalitas atau uji reverse terhitung, F. Uji normalitas atau uji Shapiro atau ketiga hitung. Baik, yaitu cara yang pertama itu A min. X jawabannya adalah yang pertama dengan cara A min, yaitu X sama dengan sigma X per N. X sama dengan 12 ditambah 27 ditambah 34 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 98 ditambah 67 ditambah 69 ditambah 72 ditambah 86 ditambah 89 per 11. Hasilnya adalah X sama dengan 609 per 11. X sama dengan nilai rata-ratanya adalah 55,36364. Cara yang kedua yaitu dengan simpanan baku. X bar sama dengan 12 ditambah 27 ditambah 34 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 58 ditambah 67 ditambah 69 ditambah 72 ditambah 86 ditambah 89 per 11. Hasilnya adalah X bar 609 per 11, yang mana nilai rata-ratanya itu adalah X bar sama dengan 55,36364. X sama dengan sigma X dikurang X bar pangkat 2 itu dibagi N. Selanjutnya adalah yang B mencari simpanan baku. Telah kita ketahui nilai rata-rata dari hasil simpanan baku adalah X bar sama dengan 55,36364. Dengan baik ini kita selesaikan dengan cara menggunakan rumus S akar sigma X kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1, yaitu S akar dalam kurung 12 kurang 55,36364 pangkat 2 ditambah 27 dikurang 55,36364 pangkat 2 ditambah 34 dikurang 55,36364 pangkat 2 ditambah 45 ditambah 55,36364 pangkat 2 ditambah 50 dikurang 55,36364 pangkat 2 ditambah 58 dikurang 55,36364 pangkat 2 ditambah 67 dikurang 55,36364 pangkat 2 ditambah 69 dikurang 55,36364 pangkat 2 ditambah 72 dikurang 55,36364 pangkat 2 ditambah 86 dikurang 55,36364 pangkat 2 ditambah 89 dikurang 55,36364 pangkat 2 per 11 dikurang 10. S sama dengan akar 1800, sama dengan akar yang kurung 1800,40527 ditambah 804 di bawah 49607 ditambah 456,40511 ditambah 107,40503 ditambah 28,76863 ditambah 6,95039 ditambah 135,40487 ditambah 185,95037 ditambah 276,847 ditambah 938,58655 ditambah 1,131 46471
per 10. S akar 595,254541. Hasilnya adalah S sama dengan 24,39784. Baik, langkah selanjutnya adalah C simpangan rata-rata. Telah kita ketahui hasil dari nilai rata-ratanya adalah X bar sama dengan 55,36364, dimana kita mencarinya dengan rumus SR sama dengan sigma dalam kurung X dikurang X bar per N. Hasilnya adalah 12 kurang 55,36364 ditambah 27 dikurang 55,36364 ditambah 34 dikurang 55,36364 ditambah 45 dikurang 55,36364 ditambah 50 dikurang 55,36364 ditambah 58 dikurang 55,36364 ditambah 67 dikurang 55,36364 ditambah 69 dikurang 55,36364 ditambah 72 dikurang 55,36364 ditambah 86 dikurang 55,36364 ditambah 89 dikurang 55,36364 per N per 11. SL sama dengan 43,36364 ditambah 28,36364 ditambah 21,36364 ditambah 10,36364 tambah 5,36364 tambah 2,6363 ditambah 11,6363 ditambah 13,63636 ditambah 16,63636 ditambah 30,63636 ditambah 33,63636 per 11. SR sama dengan 207,63636 per 11. Hasilnya adalah SR 13,79. Langkah selanjutnya adalah D, yaitu varians. X bar telah kita ketahui hasil dari nilai rata-ratanya adalah seperti biasa X bar sama dengan 55,36364, yaitu nanti kita akan cari hasilnya dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1 dalam kurung 12 dikurang 55,36364 pangkat 2 ditambah 27 dikurang 55,36364 pangkat 2 ditambah 34 kurang 55,36,364 pangkat 2 ditambah 45 dikurang 55,36364 pangkat 2 ditambah 50 dikurang 50,36364 pangkat 2 ditambah 54 kurang 55,36336 pangkat 2 ditambah 67 dikurang 55,36364 pangkat 2 ditambah 69 dikurang 55,36364 pangkat 2 ditambah 72,55 dikurang 36364 pangkat 2 ditambah 86 dikurang 55,36364 pangkat 2 ditambah 89 dikurang 55,36364 pangkat 2 per 11 dikurang 1. Ini adalah X pangkat 2 sama dengan 1800,40527 ditambah 804,49607 ditambah 456,40511 ditambah 107,40507 ditambah 200
data statistik. Seperti pada gambar berikut telah kita ketahui hasilnya, yaitu jumlahnya 609, dengan rata-ratanya 55,36364. Cara mencarinya dengan X bar sama dengan sigma X per N. X bar sama dengan 609/11, hasilnya adalah X bar sama dengan 55,36364. Selanjutnya yaitu B, mencari nilai simpangan baku. Seperti yang sudah kalian lihat pada tabel 2, yang mana hasil dari nilai X1 dikurang X bar yaitu 609, nilai rata-ratanya 55,36364. Hasil dari nilai X1 dikurang X pangkat 2 yaitu 5.952,5454. Cara untuk mencari hasil ini yaitu mencari nilai SB. SB sama dengan akar sigma dan kurung XI kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. SB sama dengan akar 5.952,54541 per 11 kurang 1. SB sama dengan akar 5.952 per 54541 per 10. SB akar 595,254541. Hasil nilai SB adalah 24,39784. Baik, langkah selanjutnya yaitu C, menentukan angka baku Z untuk setiap nilai di XI. Pertama, Z1 XI dikurang X bar per SB. Z1 sama dengan negatif 43,36364 per 24,39784, sama hasilnya adalah negatif 1,78. Z2 sama dengan negatif 28,36364 dibagi 24,39284, sama dengan negatif 1,16. Z3 negatif 21,36364 dibagi 24,39784, sama dengan negatif 0,88. Z4 sama dengan negatif 10,36364 dibagi 24,39784, sama dengan negatif 0,42. Z5 sama dengan negatif 5,36364 dibagi 24,39784, sama dengan negatif 0,22. Z6 positif 2,63636 dibagi 24,39784, sama dengan positif 0,11. Z7 sama dengan positif 11,63636 dibagi 24,39784, sama dengan positif 0,8. Z8 sama dengan positif 11,63636 dibagi 24,39784, hasilnya positif 0,56. Z9 positif 11,63636 dibagi 24,39784, sama dengan hasilnya adalah positif 0,68. Z10 sama dengan positif 30,63636
4,39784. Hasilnya adalah positif 1,38. Langkah selanjutnya yaitu dan menentukan nilai tabel ZI menggunakan angka baku ZI. Z1 sama dengan negatif 1,78. Z2 sama dengan negatif 1,16. Z3 sama dengan negatif 0,88. Z4 sama dengan 0,42. Z5 sama dengan negatif 0,22. Z6 positif 0,11. Z7 sama dengan 0,48. Z8 sama dengan positif 0,56. Z9 sama dengan positif 0,68. Z10 sama dengan 1 positif 1,26. Z11 sama dengan positif 1,38. Pada tabel Z1, tabel Z1 sama dengan negatif 0,4625. Tabel Z2 sama dengan negatif 0,3770. Tabel Z3 sama dengan negatif 0,3106. Tabel Z4 sama dengan negatif 0,1628. Tabel Z5 sama dengan negatif 0,0871. Tabel Z6 sama dengan positif 0,048. Tabel Z7 sama dengan positif 0,1844. Tabel Z8 sama dengan positif 0,2123. Tabel Z9 sama dengan 0,2518. Tabel Z10 sama dengan positif 0,3962. Tabel Z11 sama dengan positif 0,4162. Langkah selanjutnya yaitu E menentukan luas daerah di bawah kurva ZIE dalam kurung Z diperoleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu MZ1 sama dengan 0,5 dikurang 0,4625 sama dengan 0,0375. FZ2 sama dengan 25 dikurang 0,3730 sama dengan 0,123. FZ3 sama dengan 0,5 dikurang 0,3106 sama dengan 0,1894. FZ4 sama dengan 0,5 dikurang 0,1628 sama dengan 0,3372. FZ2 sama dengan 0,5 dikurang 0,0871 sama dengan 0,4129. FZ6 0,5 ditambah 0,0438 sama dengan 0,5438. FZ7 sama dengan 0,5 ditambah 0,1844 sama dengan 0,6844. FZ8 0,5 tambah 0,2123 sama dengan 0,7123. FZ9 sama dengan 0,5 tambah 0,3962 sama dengan 0,698962. FZ10 sama dengan 0,5 tambah 0,3962 sama dengan 0,8962. FZ11 sama dengan 0,5 tambah 0,4162 sama dengan 0,9162. Selanjutnya adalah P. Menghitung propagasi frekuensi kumulatif setiap nilai S kurung Z dengan cara urutan data yang paling kecil dibagi banyak data. Pertama, SZ1 sama dengan 1/11 sama dengan 0,0909. SZ2 sama dengan 2/9 sama dengan 0,1818. SZ3 sama dengan 3/11 sama dengan 0,2727. SZ4 sama dengan 4/11 sama dengan 0,3636. SZ5 sama dengan 5/11 sama dengan 0,3636.
G yaitu menghitung harga mutlak dan selisih F, ZI, dan X, ZI. Seperti yang sudah kalian ketahui pada tabel berikutnya, sebagai nilai LZI 0,0375, X menjadi 0,0999. Di sini F ZI kurang X ZI yaitu 0,0375 dikurang 0,0909, hasilnya adalah 0,0534 dan seterusnya. Itu langkah 5 uji hipotesis. Nilai terbesar pada kolom FE kurang XE sama dengan 0,0838, sehingga L itu sama dengan 0,0838. Kemudian mencari nilai tabel dengan cara melihat tabel uji di reverse data. N sama dengan 1 dan X sama dengan 50 sama dengan 0,05, sehingga diperoleh N tabel 0,249, sehingga berdasarkan kriteria kriteria 461 yaitu terima H0 bila L itu kurang dari L tabel, terima HA bila L itu lebih dari L tabel. Maka L itu 0,0838 kurang dari L tabel 0,229. Dengan demikian HO diterima. Langkah selanjutnya itu langkah 6, kesimpulan. Karena diperoleh H0 diterima, maka kesimpulannya ialah data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. F. Uji normalitas uji Shapiro atau T3 hitung. Langkah yang pertama yaitu hipotesis uji. H0 sama dengan data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. HA adalah data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Selanjutnya langkah kedua yaitu kriteria uji. Terima H0 bila ketiga hitung lebih dari ketiga tabel. Diterima HA bila ketiga hitung kurang dari ketiga tabel. Dengan X sama dengan 5% sama dengan 0,05. Langkah ketiga yaitu statistik uji. T3 sama dengan 1/8 sigma AI yang kurung XN dikurang I tambah 1 kurang XI pangkat 2. Itu langkah 4, analisis data, yaitu dengan cara menurunkan data dari terkecil hingga terbesar. Kita lihat pada tabel sini, yang data terkecil yaitu 12, sedangkan yang terbesar 18. Selanjutnya mencari nilai mean atau nilai rata. Sudah kita ketahui pada sebelumnya nilai rata-ratanya itu kan pada tabel yang telah berlalu tadi. Itu dengan rumus X bar sama dengan delta X per N. X bar sama dengan 609 per 11. X bar hasil dari nilai rata-rata ini tadi. Ini X bar sama dengan 55,36364. Baik, langkah selanjutnya itu C, mencari nilai konstanta D. Pada yang telah diketahui pada tabel yang sudah terdahulu, yaitu XI dikurang X bar negatif 43,36364. Pada berikutnya yaitu XI dikurang X bar pangkat 2 1.880,40527. Hasil dari semua ini yaitu 5.952,5451.
bar sama dengan 55,36364. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai konstanta D, yaitu 5,541. Jadi hasil dari nilai konstanta D yaitu 5.952,5451. Selanjutnya adalah D. Membuat tabel bantuan menyelesaikan uji Shapiro-Wills dengan N sama 11. Nah, tabel 11. Seperti yang kita lihat pada tabel sini, yaitu XI 12, N1 dikurang I ditambah 1 hasilnya 11. XN dikurang I ditambah 1 89. XN dikurang I ditambah 1 77. AI kurung XN dikurang I ditambah 1 kurang XI. Hasil dari 12, hasil dari ini ditambah hasilnya adalah 43,12,77. Jadi jumlah yang seperti seterusnya. Jadi jumlah dari 43,12,77 ditambah hasilnya menjadi 25,89. Selanjutnya yaitu E. Menghitung nilai statistik uji Shapiro-Wills dari tabel bantuan. T3 sama dengan 1 per D. Dikta AI dalam kurung XN dikurang I ditambah 1 dikurang XI pangkat 2. T3 sama dengan 1 per 1 dibagi 5.925,54541. Hasilnya adalah 75,89 pangkat 2. 5.759,2921 dibagi 5.952,54541. Hasilnya adalah T3 sama dengan positif 0,967. Baik, selanjutnya itu soal nomor 2. Kita selesaikan terlebih dahulu soalnya gak kebacakan. Akan diuji normalitas untuk data kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Siantan pada materi persamaan kuadrat. Apakah data tersebut berdistribusi normal? Kalian bisa lihat pada tabel di sini, yaitu kita akan menggunakan dengan cara gunakan uji normalitas Chi-square. Baik, cara penyelesaiannya yaitu adalah dengan A, menggunakan data dari terkecil sebagai berikut. Bisa kita lihat data terkecil pada tabel di sini yaitu angka 51. Sedangkan data yang terbesar adalah 85. Jadi B, menghitung rentang atau jangkauan R sama dengan apa 5 dikurang 51 hasilnya 34. C, menghitung banyaknya kelas atau K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 3C sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,48 sama dengan 1 tambah 4,88. Hasilnya adalah 5,87, yaitu dibulatkan menjadi 6. D, menghitung internal kelas. I sama dengan rentang dibagi banyak kelas, yaitu 34 dibagi dengan 6, hasilnya adalah 5,66 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu C, menghitung frekuensi dari tiap-tiap kelas sebagai berikut, yaitu tabel 1, hasil pada siswa kelas 10 SMA Negeri 4 Siantan tentang materi persamaan kuadrat. Hasil belajar yaitu 51 kurang 56, frekuensinya 4. Jumlah 57 dikurang 62 hasilnya 12. 63 dikurang 68 hasilnya 4, dan begitu seterusnya. Dijumlahkan 4 ditambah 12 ditambah 4 tambah 4 tambah 5 ditambah 1 hasilnya adalah 30.
Jadi langkah yang pertama yaitu hipotesis uji. H0 data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Sedangkan HA adalah data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu kriteria uji. Terima H0 bila X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel. Terima HA apabila X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel dengan DK sama dengan K kurang 3, untuk tingkat persamaan A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Langkah yang ketiga itu statistik uji. X kuadrat hitung sama dengan dikta dalam kurung 0i sama dengan EI kuadrat pangkat 2 per EI. X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat dalam kurung 1 kurang A dalam kurung DK. A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Selanjutnya itu langkah 4 yaitu analisis data. A. Menghitung nilai rata-rata X bar dan nilai simpang baku atau S. Tabel 2. Hasil belajar siswa kelas 10 sampai negeri 1 Selatan. Intervalnya yaitu 51 dikurang 56 sebanyak 4. XI 53 dikurang 5. FXI 214. X1 dikurang X bar sama dengan negatif 11,40. X1 dikurang X bar pangkat 2 129,96. Hasil dari FXI yaitu 947. Sedangkan hasil dari FXI dikurang X bar pangkat 2 yaitu 2185,20. Untuk mendapatkan 519,84 yaitu FXI dikurang X bar yaitu negatif 11 kurang 40 dikurang 125,96. X bar sama dengan dikta F dalam kurung X dibagi dikta F sama dengan 1957 dibagi 30 hasilnya adalah 64,90. S sama dengan akar dikta F dalam kurung XI dikurang X bar pangkat 2 per dikta F 1 dikurang 1. Hasilnya adalah akar 21 2185,20 dibagi 30 dikurang 1 hasilnya adalah 8,68. Selanjutnya yaitu B. Menentukan tepi bawah dan atas kelas internal. Tepi bawah kelas sama dengan batas bawah kelas sama dengan 0,5. Negatif 0,5. Sedangkan tepi atas kelas sama dengan batas bawah kelas positif 0,5. Batas bawah 51, tepi bawah 50,5, batas atas 50, tepi atas 56,5. B. Menentukan nilai Z menggunakan tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Rumusnya yaitu Z sama dengan tepi kelas negatif X bar per S. Tepi kelas pada baris pertama yaitu 50,5 sama dengan 56 dikurang 56,5. Untuk tepi kelas bawah 50,5. Z1 bawah sama dengan tepi kelas bawah dikurang X bar per 5 sama dengan 50,5 dikurang 64,90 dibagi 8,68.
sama dengan negatif 1,66. Untuk tepi kelas atas 56,5. Z atas sama dengan tepi kelas atas X bar per S sama dengan 56,5 dikurang 64,90 dibagi 8,68 sama dengan 0,97 dan seterusnya hingga baris akhir. Selanjutnya itu untuk lebih jelas nilai Z secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel bantuan, yaitu nilai Z tepi bawah nomor 1 negatif 1,66, nilai Z tepi atas negatif 0,97. Nomor 2 negatif 0,97, nilai Z tepi atas negatif 0,28 dan seterusnya. D. Menghitung luas daerah Z menggunakan tabel luas di bawah lingkungan normal standar dari 0 ke Z. Luas daerah di bawah kurva Z baris pertama Z1 bawah sama dengan negatif 1,66. Luas Z tepi bawah sama dengan 0,4515. Sedangkan Z2 atas sama dengan negatif 0,97. Luas Z tepi atas sama dengan positif 0,3340. Untuk luas Z pada baris berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai Z tepi bawah, luas Z tepi bawah, nilai Z tepi atas, nilai Z tepi atas PHE. Nomor 1 nilai Z tepi bawah negatif 1,66. Sedangkan luas Z tepi bawah positif 0,4515. Nilai Z tepi atas negatif 0,97, nilai Z tepi atas 0,3340, PHI positif 0,1178. Nomor 2 negatif 0,97, positif 3,3340, negatif 0,28, positif 0,1103, positif 0,2237. Nomor 3 negatif 0,28, positif 0,1628, positif 1,11, 0 positif 0,3665, positif 0,2037. Nomor 4 positif 0,42, positif 0,3665, positif 1,88, positif 0,4641, positif 0,0976. Adalah F menghitung frekuensi harapan EI. EI sama dengan PHI kali N atau jumlah responder. E1 sama dengan 0,1125X dikali 30 sama dengan 3,525. PHI 0,1175, CI 3,525. Nilai N sama dengan 0,2237, nilai CI 6,711 dan seterusnya. Bisa dilihat pada tabel di sini. Dan menghitung nilai C kuadrat. X kuadrat hitung sama dengan dikta kurung 61 dikurang 6I kuadrat EI per EI. Bisa dilihat pada tabel di sini, yaitu 6I 3,53, nilai OI 4, nilai C kuadrat 0,06. Bisa dilihat pada di sini 0,06 ditambah pada 41
4,17 dan seterusnya. Hasilnya jumlah yaitu 8,57. Contoh, X kuadrat hitung 6 kurung 0,EI kuadrat per EI sama dengan 6 kurung 4 dikurang 3,53 kuadrat per 3,53 sama dengan 6 kurung 0,74 kuadrat per 3,53 sama dengan 0,2208 per 3,53 sama dengan positif 0,06. X kuadrat hitung sama dengan 6 kurung 0,02 dikurang E2 kurung kuadrat per E2 sama dengan 12 dikurang 6,71 kuadrat per 6,21 sama dengan 6 kurung 5,29 kuadrat per 6,71 sama dengan 27,9841 per 6,71 sama dengan 4,17. X2 hitung hasilnya yaitu 8,57. Langkah yang kelima, menentukan taraf nyata atau A dengan langkah-langkah antara lain. Yang pertama, A menghitung derajat kebebasan dk dengan rumus dk sama dengan pada tengah kelas 3. Dk sama dengan 6 kurang 3 hasilnya 3. B. Taraf signifikan A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Maka X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat dalam kurung 0,05 dalam kurung 3. X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat dalam kurung 0,95 dalam kurung 3. C. Lihat pada tabel C kuadrat untuk X tabel X kuadrat 0,95 dalam kurung 3 sama dengan X 7,81. Selanjutnya yaitu langkah 6, uji hipotesis. Jika dibandingkan antara nilai X kuadrat hitung dalam kurung 36,16 dibandingkan X kuadrat tabel sama dengan 7,675, diperoleh gambaran X kuadrat hitung dalam kurung 8,57 lebih dari X kuadrat tabel dalam kurung 7,81. Dengan demikian, sesuai kriteria uji pada langkah 2 dapat disimpulkan HA diterima. Langkah yang terakhir yaitu langkah 7, kesimpulan. Data pada sampel dari populasi berdistribusi tidak normal. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan atau saya isi dari soal-soal yang sudah saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.